Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @rianfrdnt yang berjudul Umurmu 7 hari lagi. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Putri bungsu, lahir menjadi anak terakhir di keluarga Fatah. Andina bisa dibilang sebagai anak yang beruntung. Pasalnya ia tidak merasakan kesusahan seperti kakak-kakaknya. Sejak ekonomi keluarga tersebut sedang pasang surut. Andina sekolah di sekolah dasar favorit di domisili tempat tinggal mereka. Dan di sekolah tersebut Andina mulai mengenal sebuah ikatan pertemanan. Septianto. Dia adalah sahabat Andina di sekolah dasar. Septianto adalah anak dari brigadir polisi yang cukup terkenal. Tidak hanya Septianto, Andina pun bersahabat dengan Arini. Sedang Arini adalah putri sulung dari keluarga pengusaha kecantikan yang cukup beken di sana. Di sekolah, Andina selalu menjadi pusat perhatian. Sebab Andina mewarisi bakat sang ibu yang pandai bernyanyi. Dahulu, Sari memang pernah ikut dalam sebuah kelompok musik di sekolahnya. Namun ia tidak melanjutkan bakat bermusiknya itu dan memilih untuk menikah dengan Fatah. Setelah menikah dengan Fatah dan ikut bersamanya, Sari pun harus mengubur mimpinya menjadi penyanyi tersebut. Nah, sekarang kamu melanjutkan mimpi ibu ya Dina, kata Sari kepada Andina. Baik bu, balas Andina. Sudah 1 bulan, Fatah tidak pulang ke rumah. Dan itu bukan kali pertama Fatah tidak ada kabar dan meninggalkan rumah begitu saja. Semakin lama, Sari semakin geram dan penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh suaminya tersebut. Pasalnya, Fatah sama sekali tidak pernah menceritakan sedikit pun tentang pekerjaan yang tengah ia geluti kepada sang istri. Sebenarnya, kamu itu kerja apa sih mas? Tanya Sari. Sudah, kamu tidak perlu tahu dan tidak perlu khawatir. Kamu fokus saja jaga rumah dan anak-anak ya, timpal Fatah. Dan selalu itu jawaban yang ia bilang kepada Sari ketika ditanyakan apa pekerjaannya. Pernah satu kali, Sarif bertanya kepada sang ibu tentang pekerjaan ayahnya tersebut. Namun, Sari terpaksa berbohong kepada anaknya itu bahwa ayahnya bekerja di salah satu perusahaan batu bara, sehingga sering ada panggilan keluar kota. Namun, Sarif bukan anak kecil lagi. Ia mencari tahu pekerjaan sang ayah di laman internet dan koran. Tidak ada nama perusahaan yang ibunya bilang kepadanya tersebut. Kenapa ibu berbohong? Sarif kan hanya ingin tahu pekerjaan ayah, kata Sarif. Nak, balas Sari. Kenapa ayah tidak pernah pulang? Memang pekerjaan itu lebih penting dari kita ya bu, potong Sarif. Sari tidak bisa berkata-kata, sebab ia pun tidak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh suaminya tersebut. Pada tahun 2018, ada satu kejadian mengejutkan. Saat itu Andina dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kejang-kejang hebat di dalam kamarnya. Saat itu, Sari mencoba untuk menghubungi Fatah dan memberitahukan kepadanya tentang kejadian yang anak bungsunya itu alami. Dan Fatah pun kemudian datang ke rumah sakit pada esok harinya. Saat Fatah baru saja tiba di rumah sakit, Sarif langsung menonjok dada ayahnya tersebut dengan keras, membuat Fatah tersungkur di lantai. Kemana saja ayah selama ini? Ayah tidak tahu kan kalau Sarif sekarang sudah jadi sarjana? Katanya kemudian. Fatah menahan sakit di dadanya tersebut dan kemudian berdiri untuk mendekap Sarif.
Sarif melepaskan dekapan sang ayah, lalu berkata, "Oke, kalau ayah tidak bisa datang ke wisuda Sarif tidak apa-apa. Tapi jangan lupa datang lusa ke wisuda Ahmad," katanya. Fatah mengangguk. "Ayah janji akan datang." Sudah, jangan ribut di sini. Ini rumah sakit." Sari mencoba melerai mereka. Tidak lama setelah kejadian tersebut, terdengar ribut-ribut dari balik kamar Andina dirawat. Itu adalah saudara kembar Rina dan Rani. Mereka berlari keluar memberitahukan kepada ibunya bahwa Andina kembali kejang-kejang. Syarif, Sari, dan Fatah pun langsung masuk ke dalam kamar inap Andina untuk melihat keadaan anaknya. Saat baru saja mereka masuk ke dalam kamar, Andina langsung menunjuk Sarif dan melihatnya dengan tatapan mata yang tajam. Saat itu, Andina berkata, "Umurmu 7 hari lagi." Saat setelah berbicara hal tersebut, Andina kembali pingsan. Fatah duduk di sebelah Sarif, di depan kamar di mana putri bungsunya itu tengah dirawat. Ia kembali memulai obrolan dengan putra sulungnya tersebut. Setelah kurang lebih 2,5 tahun tidak bertemu. "Bagaimana anak ayah yang SPD ini? Sudah kerja apa?" tanya Fatah membuka obrolan. "Basa-basi nih," cetus Sarif. Fatah menepuk pundak Sarif. "Kerja apapun, asal tidak merugikan bangsa dan negara ya nak," katanya kemudian. "Oh iya ya, ayah tahu tidak apa maksud dari perkataan Dina barusan?" tanya Sarif. "Sudah, kamu tidak usah khawatir. Mungkin itu Dina lagi mengigo." "Tapi kok sudah." Sarif benar-benar sangat khawatir dengan apa yang barusan adiknya itu katakan. Pasalnya, ketika Andina berbicara, "Umurmu 7 hari lagi," tatapannya itu benar-benar tajam dan menusuk kepadanya. Apakah itu adalah sebuah ramalan? Batin Sarif kemudian. Sudah, jangan melamun." Fatah berusaha menenangkan anaknya tersebut. Tapi, lusa, adikmu wisuda kan? Ayah akan datang." "Baik, itu bagus. Awas saja kalau tidak datang. Sarif akan kasih pukulan lebih keras dari yang barusan." "Iya, janji." Sarif tersenyum. Sudah lama senyuman itu tidak menghiasi wajahnya tersebut. "Apakah ini sudah dimulai?" batin Fatah. Pada hari Rabu, saat Ahmad diwisuda, Fatah menepati janjinya untuk datang. Sarif sangat senang dengan kehadiran ayahnya yang payah itu. Sari pun merasa demikian. Ia sangat senang melihat senyum dari anak-anaknya yang sudah lama hilang tersebut. "Makasih ya, Ayah, sudah mau datang ke wisuda Ahmad," ucap Ahmad. Ini memang sudah jadi kewajiban ayah. Tidak usah berterima kasih begitu," balas Fatah. "Nah, begitu kan bagus. Jangan jadi ayah yang payah, yang tiap hari ngurus mulu pekerjaannya, tidak memperhatikan keluarga," cetus Sarif. "Oh iya, Andina pun sudah boleh pulang kan hari ini?" tanya Fatah. "Iya, sudah boleh pulang. Nanti pulang dari sini kita langsung ke rumah sakit," balas Sari. Saat itu, di rumah sakit, Andina dijaga oleh 2 kakak kembarnya Rina dan Rani. Setelah menghadiri acara wisuda Ahmad, mereka pun kembali ke rumah sakit untuk menjemput anak bungsu tersebut. "Aku masih kepikiran sama omongannya Dina deh, Bu. Sepertinya itu ramalan," ucap Sarif kepada Sari saat di perjalanan menuju ke rumah sakit. "Sudah, tidak usah dipikirkan. Kemarin kan ayah sudah bilang kalau Andina itu mengigo. Buktinya kan kemarin dia tidur lagi," ucap Fatah. "Iya nak, benar itu kata ayahmu." Sari ikut berbicara. "Memang Dina ngomong apa sih kak?" tanya Ahmad. "Iya, Dina ngomong apa memangnya?"
Kini Abdul ikut berbicara. Dia ngomong kalau umur kakak hanya tinggal 7 hari lagi. Sudah hari ke-7, di mana saat itu Andina berbicara bahwa umur Syarif hanya tinggal 7 hari lagi. Tapi masih belum ada tanda-tanda apapun yang terjadi kepada Syarif. Sepertinya memang Dina lagi mengigo. Alhamdulillah kalau begitu, batin Syarif. Saat itu, anak sulung Fatah dan Sari tersebut tengah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar negeri di dekat tempat tinggal mereka. Sedari dulu, itulah cita-cita yang Syarif miliki, menjadi seorang guru bahasa Inggris. Di usianya yang sudah menginjak 27 tahun itu, Syarif masih belum memikirkan untuk memiliki pasangan hidup. Sempat ada satu masa di mana ia diperkenalkan oleh teman-teman kampusnya kepada salah seorang wanita cantik yang juga bercita-cita sebagai seorang guru. Namun, karena sifat Syarif yang dingin, perkenalan itu pun jadi tidak dilanjutkan. Lagian, wanita itu bikin ribet. Aku lebih suka hidup bebas, ucap Syarif pada saat itu. Pukul 1 siang, Syarif memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motornya itu, pikiran Syarif terganggu oleh satu hal. Hari ini, betapa seringkali ia menjumpai angka 7 di setiap apa yang ia lewati. Pertama, hari ini ada 7 siswa yang tidak masuk sekolah. Kedua, ada 7 pengumuman penting bagi guru pemagang di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, ia melihat di depannya ada truk sembako dengan bertuliskan truk angkutan sembako 7. Ini kebetulan atau bagaimana ya? Batin Syarif kemudian. Saat ia mencoba menepis segala hal yang mengganggu pikirannya, tiba-tiba mobil truk di depannya itu berhenti mendadak. Syarif kehilangan kendali pada saat itu dan kemudian menabrak mobil truk tersebut, membuatnya terpental hingga beberapa meter. Syarif tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh beberapa orang yang ada di tempat kejadian. Saat itu, Sari bergegas menuju rumah sakit untuk menemui anak sulungnya tersebut. Di sana, Syarif tengah terbaring tidak berdaya di ruang IGD. Banyak sekali darah di pakaian batik yang ia kenakan. "Ibu, tunggu di luar dulu ya. Anak ibu sedang kami tangani," ucap salah satu suster yang berada di sana. "Baik bu," jawab Sari. Tidak lama kemudian, Ahmad, Rina, Rani, Abdul, dan Andina menyusul ibunya di rumah sakit. Tiba-tiba, Sari ingat akan satu hal. Kejadian di mana pada saat itu Andina berbicara bahwa umur Syarif hanya tinggal 7 hari lagi. Dan hari itu adalah tepat hari ke-7 setelah Andina berkata demikian. "Nak, apa benar apa yang kamu bilang 7 hari yang lalu?" tanya Sari kepada Andina. "Bilang apa, Bu?" Andina berbalik tanya. "Kamu kan bilang kalau umur Kak Syarif tinggal 7 hari lagi. Apa itu benar?" "Dina tidak tahu apa-apa, Bu. Memangnya Dina ngomong apa?" Rina dan Rani yang ada di rumah sakit tempo hari pun masih ingat betul dengan apa yang Andina katakan. "Iya dek, waktu di rumah sakit kamu ngomong begitu," ucap Rina. "Iya," kata Rani. "Kamu ingat tidak nak?" tanya Sari lagi. "Dina tidak ingat sama sekali, Bu. Dina juga tidak tahu Dina ngomong apa," jawab Dina. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sang dokter keluar dari ruangan IGD dan memberitahukan sebuah kabar yang tidak mengenakan. "Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pendarahan yang dialami Syarif cukup hebat. Ada benturan juga di kepalanya. Mohon maaf sekali lagi. Syarif tidak bisa diselamatkan," ucap dokter dan kemudian berlalu. Sari tersungkur menuju lantai rumah sakit.
Tangis pun tumpah di sana. Ahmad mencoba untuk menghubungi ayahnya namun sama sekali tidak ada jawaban. Bahkan telepon Ahmad pun tidak diangkat beberapa kali. Syarif, anak sulung dari Fatah dan Sari, harus mati mengenaskan. Dan yang menjadi tanda tanya besar adalah bahwa ucapan yang dikatakan Andina itu seperti seolah ramalan yang benar-benar menjadi kenyataan. Sungguh sangat memilukan nasib yang harus dialami oleh Syarif. Beberapa rekannya bahkan tidak percaya bahwa Syarif meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya. Sebab Syarif adalah seorang yang cukup telaten dan sangat berhati-hati dalam berkendara. Takdir, siapa yang tahu, ucap kepala sekolah tempat di mana Syarif mengajar. Beberapa hari setelah kematian Syarif, Fatah baru pulang ke rumah. Saat itu Sari benar-benar marah kepada sang suami. Bagaimana tidak, ketika anak sulungnya menghembuskan nafas terakhir, seorang ayah bahkan tidak ada di sampingnya, sampai ia dikebumikan. "Ayah macam apa kamu?" ucap Sari. "Maaf," kata Fatah. Ahmad pun merasa demikian. Ia sangat marah kepada Fatah. "Ayah sebenarnya masih peduli ke kita tidak?" katanya. Saat itu Fatah hanya bisa terdiam. Ia pun menyimpan kesedihan yang begitu dalam ketika mengetahui bahwa Syarif sudah tiada. Perasaannya benar-benar hancur ketika mendengar kabar tersebut. Apakah ini masih akan terus berlanjut? Batin Fatah. 7 bulan setelah Syarif meninggal dunia, Andina kembali dilarikan ke rumah sakit. Andina tiba-tiba pingsan saat latihan menyanyi di sekolah. "Saya tidak tahu kenapa, Bu," ucap Ibu Susi, guru seni budaya di sekolah Andina. "Tidak apa-apa, Bu. Dina memang sering begini. Terima kasih sudah membantu untuk membawa ke rumah sakit," timpal Sari. Ahmad, Rina, Rani, dan Abdul menyusul ke rumah sakit. Pada saat itu, di saat mereka datang, Andina kembali kejang-kejang persis seperti 7 bulan yang lalu. "Bu, Ahmad takut, Bu," ucap Ahmad. Tidak lama, tubuh Andina berhenti. Ia mulai duduk dan melotot ke arah Ahmad. Tangannya menunjuk Ahmad, lalu berkata, "Sekarang giliranmu. Umurmu 7 hari lagi." Setelah berbicara hal tersebut, Andina kembali pingsan. Suasana di rumah sakit pun mulai tegang. Pasalnya setelah Andina berkata demikian, itu benar-benar terjadi kepada Syarif. Bak sebuah ramalan yang menjadi kenyataan. Syarif menghembuskan nafas terakhirnya tepat 7 hari setelah Andina mengatakan hal tersebut. Esok harinya, Andina sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah Andina mulai pulih, anak berusia 8 tahun itu pun kemudian dihujani oleh beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu dan kakak-kakaknya. "Apa kamu seperti melihat takdir seseorang? Apa kamu bisa meramal umur seseorang? Apa kamu dirasuki oleh malaikat maut yang hendak menjemput ajal manusia?" Pertanyaan seperti itu terus mereka lontarkan kepada Andina. Namun Andina hanyalah siswa sekolah dasar yang tidak tahu apa-apa. "Dina tidak tahu, Bu. Dina tidak mengerti apa yang ibu katakan," ucapnya kemudian. Saat itu semuanya langsung mengira bahwa Andina dirasuki oleh roh jahat dan mereka berniat akan membawanya kepada ahli agama untuk diruqyah. Andina dibawa menuju kediaman Ustadz Husna. Di sana Ustadz Husna mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dari putri bungsu Sari tersebut. Andina adalah gadis 8 tahun yang normal dan sehat. Sari pun kemudian menjelaskan kepada Ustadz Husna mengenai kejadian 7 bulan yang lalu, di mana Andina seperti kerasukan dan mengatakan bahwa umur kakaknya yang bernama Syarif hanya tinggal 7 hari lagi. "Itu terbukti, Pak Ustadz.
Sarif meninggal 7 hari setelah Dina mengatakan hal tersebut, ungkap Sari. Iya, saya paham betul. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal mistis atau semacamnya. Takdir hanya milik Allah semata, ucap Ustadz Husna kemudian. Tapi ini sungguh aneh Pak Ustadz. Kenapa tidak ibu tanyakan kepada suami ibu sendiri? Barangkali suami ibu tahu apa yang terjadi. Suami saya, Ustadz Husna mengangguk. Silakan ibu tanyakan kepada suami ibu, katanya kemudian. Sudah hari ke-7, setelah Andina berbicara bahwa umur Ahmad hanya 7 hari lagi. Keadaan di rumah sudah mulai tidak karuan. Andina bahkan sedari pagi dikurung di dalam kamar oleh Sari. Sari, Rina, Rani, dan Abdul pada saat itu berkumpul di dalam kamar Ahmad untuk mematahkan ramalan yang Andina ucapkan. Mereka benar-benar panik, sebab ramalan pertama yang ditujukan kepada Sarif benar-benar menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu berulang kali. Cepat buka, ini aku. Suara itu tidak asing di telinga. Ya, itu adalah suara Fatah. Biar ibu yang buka, kalian jangan kemana-mana, ucap Sari kemudian. Cepat, sudah tidak ada waktu lagi, teriak Fatah. Sebentar. Dibukalah pintu tersebut, dan tanpa banyak kata Fatah langsung masuk ke dalam rumah. Mana Ahmad? Katanya kemudian. Ada apa? Kenapa? Tanya Sari. Di mana Ahmad? Ada di kamarnya. Fatah pun kemudian berlari untuk bergegas ke dalam kamar Ahmad. Fatah langsung menarik tangan Ahmad saat tiba di dalam kamarnya. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Tanya Sari kemudian. Nanti aku jelaskan. Sekarang Ahmad biar ikut ayah dulu, ucap Fatah. Fatah menarik Ahmad menuju ke dapur. Di sana, ia mulai menusuk jempol Ahmad dengan pisau dan meletakkannya pada sebuah buku. Dengan ini, perjanjian dibatalkan, ucap Fatah kemudian. Sementara Ahmad hanya meringis kesakitan. Sari menyusul mereka berdua ke dapur. Saat itu ia benar-benar penasaran dengan apa yang akan diperbuat oleh suaminya. Sebenarnya ada apa ini? Apa kamu tahu sesuatu tentang ini semua? Tanya Sari. Sudah, ayo kita ke ruang tamu. Kita bicara di sana. Setelah semuanya berkumpul di ruang tamu, Fatah pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi kepada keluarga mereka dan apa alasan yang membuatnya tidak pernah pulang ke rumah. Pada tahun 2006, aku bertemu dengan seorang yang kini aku kenal dengan nama Badra. Dia menawariku sebuah pekerjaan karena aku pada saat itu sedang menganggur, ditambah ekonomi keluarga kita tengah hancur. Aku pun tertarik dengan pekerjaan yang Badra tawarkan. Singkat cerita, aku pun diajak Badra ke suatu tempat. Itu adalah sebuah rumah mewah. Di sana, aku diperkenalkan dengan seseorang bernama Wasidah. Dia adalah seseorang yang kini aku kenal sebagai ketua komunitas pemuja iblis. Sebenarnya, pada saat aku mengetahui itu semua, aku hendak mundur. Namun, Badra mengungkapkan bahwa tidak ada jalan keluar setelah aku masuk ke rumah Wasidah. Kalaupun bisa, aku akan keluar dengan mati mengenaskan. Singkat cerita, aku pun masuk ke lingkaran mereka. Tidak butuh waktu lama, aku mendapatkan sebuah pekerjaan dan langsung diangkat menjadi supervisor di sana. Sialnya, aku justru semakin terlena dan semakin dalam mengikuti beberapa ritual yang mereka lakukan. Dan itulah alasan mengapa aku tidak pernah pulang ke rumah. Ini semua kesalahanku. Aku benar-benar gelap pada saat itu. Anak kita, Sarif, meninggal pun gara-gara aku yang menumbalkannya untuk ritual persembahan darah. Ini semua salahku. Aku minta maaf.
Sebentar ya. Lalu, kenapa Dina bisa meramal seperti itu? Tanya Rina. Dina, dia adalah anak yang terpilih, jawab Fatah. Maksudnya, terpilih bagaimana? Kini Sari yang bertanya. Dia istimewa, memang ayah aku itu, tapi dia adalah anak yang dipakai sebagai jembatan untuk para iblis. Dia menggunakan Dina untuk menjemput tumbal yang mereka minta. Aku makin tidak mengerti saat semuanya tengah sibuk berbincang mengenai apa yang terjadi. Tiba-tiba Ahmad menjerit kesakitan. Semuanya pun terkejut saat melihat Ahmad menusuk dirinya sendiri tepat di dadanya. Tidak lama setelah itu, Andina tiba-tiba sudah ada di ruang tamu. Ia berdiri dengan tatapan yang tajam. Sudah terlambat, Fatah, ucap Andina kemudian. Andina pun terjatuh dan pingsan. Saat itu, Fatah kemudian sibuk membawa Ahmad dengan pendarahan yang hebat. Ia langsung membawa Ahmad menuju mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. 30 menit kemudian, Fatah pun sampai di rumah sakit. Di sana Fatah diinterogasi karena pasien yang ia bawa diduga melakukan percobaan bunuh diri. Iya, ini anak saya. Tolong bantu dia, suster, kata Fatah. Ahmad pun dibawa untuk diberikan pertolongan pertama. Namun, pendarahan yang ia alami begitu sangat hebat. Ahmad pun tidak bisa tertolong. Mohon maaf, Pak, tapi kami sudah berusaha. Sudah beberapa kantong darah kami transfusi ke anak Bapak. Namun, anak Bapak tidak bisa tertolong, ucap dokter. Fatah mendapat sebuah panggilan telepon dari istrinya. Sari mengabarkan bahwa Andina sudah siuman dan sudah kembali normal seperti sedia kala. Ahmad, bagaimana? Tanya Sari. Fatah menghela nafas dalam-dalam. Maaf, Ahmad tidak bisa tertolong, katanya kemudian. Tangis Sari pun tumpah malam itu. Setelah semua berkas sudah selesai, Ahmad pun kembali dibawa pulang oleh Fatah. Saat itu, ia amat menyesali apa yang telah ia perbuat selama ini. Ia sudah kehilangan 2 buah hatinya. Sampai kapan ini terus berlanjut? Sampai kapan? Batinnya seraya menangis di jalan pulang. Ahmad adalah korban kedua dari perbuatan ayahnya sendiri. Nasib naas tersebut terus dialami oleh pria-pria lulusan terbaik di universitasnya itu. Ahmad tewas akibat menikam dirinya sendiri dengan pisau tanpa kesadaran yang ia alami. Aku ingat, kata Fatah. Apa? Kenapa? Apa ada yang masih kamu tutup-tutupin dari kami? Tanya Sari kemudian. Fatah menggeleng. Aku ingat bahwa ada sebuah buku seperti panduan dalam komunitas tersebut, ucapnya. Buku apa? Fatah berdiri dari duduknya, lalu mencari buku tersebut yang ia simpan di dalam lemari paling dalam. Di dalam buku tersebut dituliskan, perjanjian akan dibatalkan jika usia anak yang dipilih sudah 10 tahun atau memiliki seorang adik. Sial, batin Fatah. Lalu bagaimana? Aku sudah steril, itu mustahil untuk punya anak lagi, kata Sari. 2 bulan setelah kepergian Ahmad, keluarga Fatah kembali berkumpul bersama. Saat itu Fatah memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kini ia memutuskan untuk sementara waktu tinggal di rumah terlebih dahulu. Andina pun sudah kembali ke sekolah. Ia kembali menjadi anak sekolah dasar pada umumnya. Kini bahkan ia pun mulai aktif ikut dalam olimpiade menyanyi tingkat kecamatan. Jarak kematian Sarif ke Ahmad itu 7 bulan, Mas. Berarti sekitar 5 bulan lagi, kata Sari. Iya, aku juga sedang berpikir. Aku juga tidak mau ada yang jadi korban selanjutnya, ucap Fatah. Seketika,
Fatah pun ingat bahwa di dalam buku tidak dituliskan tentang peraturan bahwa adik dari anak yang terpilih tidak mesti adik kandung. "Bagaimana kalau kita coba untuk adopsi anak?" ujar Fatah. "Memangnya bisa?" tanya Sari. "Kalau kita tidak mencoba, kita tidak bakalan tahu." "Tapi di buku tidak tertulis detailnya juga kan? Jadi apa salahnya untuk mencoba adopsi anak?" "Lagian, ini semua salahmu, Mas." "Iya, ini salahku. Jadi ayo kita sama-sama keluar dari kutukan ini." Pukul 3 sore, Andina pulang ke rumah. Saat itu Andina pulang dengan membawa piala hasil perlombaannya. "Dina juara, Bu." "Ya," kata Andina kemudian. "Wah, keren sekali anak ibu," ucap Sari. "Tidak, dia anak iblis. Kutukan itu masih belum hilang," batin Sari kemudian. "Kamu itu mirip loh sama ibu kamu. Dulu ibu kamu juga jago bernyanyi," kata Fatah. "Memang iya, Bu." "Iya, dulu. Sekarang ibu suaranya sudah jelek," kata Sari. "Nanti kalian duet, pasti bagus. Ayo, Bu." Saat itu Sari masih terpukul akan kematian kedua anaknya. Apalagi ditambah dengan mendengar bahwa Andina adalah anak yang dipilih sebagai jembatan bagi kematian Sarif dan Ahmad. Sari seperti sudah kehilangan rasanya sebagai ibu kepada Andina. Tapi di satu sisi, Andina sangatlah mirip dengan Sari. Tidak hanya dari raut wajah, ia pun bahkan mewarisi bakatnya bernyanyi. 5 bulan sudah dilewati oleh keluarga Fatah. Namun tidak kunjung juga mereka mendapatkan anak adopsi. Sudah beberapa panti asuhan mereka sambangi, namun tidak ada sama sekali anak yang masih bayi untuk mereka ambil hak asuhnya. 2 bulan lagi, Mas. Apa kita harus merasakan kehilangan lagi? Ucap Sari lirih. Aku juga bingung, kata Fatah. Pada pukul 2 siang, Abdul baru saja pulang dari sekolah. Saat itu ia melihat kedua orang tuanya seperti tengah kebingungan, ia pun menghampiri mereka. Masih memikirkan Andina ya? Tanya Abdul. Fatah mengangguk. Kamu bisa bantu ayah sama ibu tidak, Nak? Ujar Sari kemudian. Bantu apa? Itu sudah, tidak usah, timpal Fatah. Tapi bantu apa sih sebenarnya? Abdul semakin kebingungan. Kalau kita mau lepas dari kutukan ini, kita harus punya bayi, Nak. Kamu harus punya adik lagi. Abdul terdiam. Seketika ia ingat satu hal. Kenapa, Nak? Tanya Sari. Kamu sih, dia jadi kepikiran kan? Kata Fatah. Abdul menghela nafas dalam-dalam. Abdul ada teman, Bu, katanya kemudian. Teman apa? Teman Abdul punya adik baru lahiran, tapi setelah lahiran ibunya meninggal dunia. Saat itu ayahnya mungkin terpukul dan dia bunuh diri. Fatah dan Sari terdiam. Setelah itu teman Abdul yang bernama Wafda itu tidak masuk sekolah lagi, sambung Abdul. Kamu tahu rumah dia di mana? Abdul mengangguk. Tapi kalau ibu sama ayah cuma mau bawa bayinya, kasihan Wafda. Sari menatap Fatah. Kita bawa Wafda juga, kata Fatah kemudian. Sari mengangguk. Ayo, kita ke rumah Wafda sekarang, Bu, tanya Abdul. Iya, ayo, sudah tidak ada waktu. Rumah kecil itu adalah tempat kediaman Wafda. Di sana mereka langsung disajikan dengan pemandangan seorang anak laki-laki yang tengah duduk termangu melihat adik kecilnya. Wafda, seru Abdul. Wafda langsung melihat ke arah Abdul seraya berkata, ngapain kamu kesini? Suaranya parau. Nak, kamu mau ikut sama kami? Sari langsung pada intinya. Maksudnya? Tanya Wafda kebingungan. Iya,
kami mendengar kamu kehilangan kedua orang tua kamu. Bahkan, kata Abdul, kamu pun tidak pernah masuk sekolah. Kami mau kamu tetap sekolah seperti biasanya, Nak. Jadi, kamu mau tidak ikut sama kami? Kami akan menjaga kamu dan adik kamu seperti anak kami sendiri, tutur Fatah kemudian. Abdul mengangguk seraya tersenyum kepada Wafdah. Tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk membuat Wafdah mau ikut dengan mereka. Ia pun langsung menyetujuinya dan kemudian ikut ke kediaman keluarga Fatah. Sudah 7 bulan semenjak kepergian Ahmad. Tidak ada tanda-tanda yang terjadi kepada Andina. Semuanya sudah kembali berjalan normal. Apakah kita sudah selamat, Mas? Tanya Sari. Ya, aku berharap begitu, jawab Fatah. Di hari Selasa yang dingin setelah hujan, Fatah dan Sari mendengar kabar bahagia. Pada saat itu, Rina dinyatakan lulus dan akan diwisuda pada hari Sabtu mendatang. Anak ibu memang keren, ucap Sari. Kamu kapan menyusul? Tanya Fatah. Kini ditunjukkan kepada Rani. Aku masih menyelesaikan skripsi ya. Nanti aku minta bantuan sama Rina, jawab Rani. Nah, bagus itu. Ayah ingin kalian berdua jadi sarjana teknik yang saling berkolaborasi. Siap ya? Sementara itu, Wafdah mulai nyaman dengan kehangatan keluarga tersebut. Ia bahkan didukung sangat penuh oleh Fatah agar dapat masuk ke perguruan tinggi. Lalu, Mas sekarang mau kerja apa? Sudah lama loh Mas menganggur, kata Sari. Iya, aku sudah kirim lamaran ke beberapa perusahaan. Semoga saja aku dapat diterima, jawab Fatah. Andina, putri bungsu Fatah dan Sari itu kini semakin disayang oleh mereka. Sudah tidak ada tanda-tanda mengkhawatirkan darinya. Kini, bahkan Andina semakin aktif dalam bidang musik. Ia bahkan direkomendasikan sebagai penyanyi termuda berbakat di kabupaten dan akan membawanya ke kompetisi nasional. Sementara, adik bayi Wafdah tersebut diberi nama Raja. Bayi laki-laki itu kini tumbuh sehat di bawah asuhan Sari. Ia pun berjanji akan merawatnya seperti anak sendiri, karena ia rasa bahwa bayi itu adalah penyelamat keluarga mereka dari kutukan tersebut. Dina, ini jagain dulu Raja ya. Ibu mau ambil susunya dulu, kata Sari. Iya Bu, timpal Andina. Andina pun merasa demikian. Ia sangat senang dengan kehadiran Raja, sebab sedari kecil Andina memang ingin sekali punya adik. Namun, mengingat Sari sudah disterilisasi, impian Andina punya adik pun harus pupus. Kehadiran Raja bagi Andina adalah sebuah hal yang menyenangkan hatinya. Ia sangat menyayangi Raja sebagai adik kecilnya. Bahkan, ia pun sesekali pernah bermain bersama Wafdah dan Raja. Andina sama sekali tidak keberatan dengan kehadiran mereka tersebut. Adik kecil yang lucu, gemes, kata Andina, seraya bermain dengan Raja. Sementara Sari menatapnya dengan senyuman. Ya, dia Andina anakku. Dia sudah bukan lagi sebagai jembatan, batinnya kemudian. Fatah yang melihat hal tersebut pun juga ikut senang. Maaf ya nak, maafkan kelakuan ayahmu dulu, batin Fatah kemudian. Sudah 14 bulan setelah kepergian Ahmad, semuanya sudah berjalan normal seperti sedia kala. Bahkan kini Fatah pun sudah mendapatkan pekerjaan baru, meskipun pekerjaan tersebut hanyalah sebagai buruh pabrik biasa. Kerja apa saja Mas, yang penting kamu tidak lari dari tanggung jawab, kata Sari. Fatah mengangguk seraya tersenyum kepada istrinya tersebut. Pada pukul 7 malam, saat baru saja Fatah pulang ke rumah, tiba-tiba Raja merengek dan suhu badannya meninggi. Mas, ini panas sekali Mas,
kata Sari mulai khawatir. Ayo kita bawa ke rumah sakit, ujar Fatah. Mereka pun langsung bergegas ke mobil untuk membawa Raja ke rumah sakit. Saat itu, seluruh anggota keluarga Fatah ikut semua untuk mengantar Raja, juga termasuk Wafda di dalamnya. Ayo mas, buruan. Di dalam mobil, Raja terus menangis di dalam dekapan Sari. Kini, suhu tubuhnya bahkan menjadi semakin panas. Ini makin panas sekali loh mas. Iya, kamu tenang dulu ya. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, di persimpangan jalan, Fatah melihat seorang wanita yang tidak asing baginya. Saat setelah melihat wanita tersebut, Raja berhenti menangis. Mas, ucap Sari. Tiba-tiba mata Raja terbuka lebar. Tangannya menunjuk ke arah kiri jalanan. Bayi tersebut pun kemudian berkata, umur kita semua 7 menit lagi. Lalu, tidak lama, ada suara klakson dari arah kiri mereka. Itu berasal dari sebuah mobil kontainer. Mobil kontainer itu pun menabrak mobil mereka hingga terguling beberapa kali sebelum akhirnya meledak. Wanita yang dilihat Fatah di persimpangan jalan itu pun menghampiri mobil yang sudah hangus terbakar tersebut. Anehnya, pada saat itu Raja masih hidup. Wanita itu pun membawa Raja pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Kamu hendak bermain dengan Wasidah?